Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ayo Mas Dimas. Ayo teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Dimas. Baik anak-anak, sekarang Ibu cek kehadirannya murid-murid ya, kehadirannya anak-anak ya, itu absen ya. Adinda Kismi, Ahmad Sahibul Najah, Aswajatun, Ahmad Rawis Nabil Wafa, Alin Hafiza, Amal Nur Yakin, Dimas Naufal, Dinda Jasmine, Felicia, Gracia Cinta, Leo Dimas, Nur Hafiza. Alhamdulillah anak-anak hari ini hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak berdiri dulu. Indonesia tanah umat di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari kita berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku rayuku semua. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku Indonesia merdeka, merdeka, aku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Ayo anak-anak boleh duduk kembali. Ayo kita sekarang bernyanyi dan gerakan lagu P5RA ya. Bisa? Anak-anak bisa? Bisa ya? Ayo sama-sama kita nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, bernegara global, gotong royong kritis, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, bernegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu tadi lagu P5RA. Baik, sebelum kita belajar Quran Surat Atin, Bu Dewi mau tanya terlebih dahulu. Ayo siapa yang tahu apa arti Quran Surat Atin? Ayo Mbak Felis, apa? Oh pinter, Bu Atin dan Bu Zaitun. Surat keberapa Quran Surat Atin? Ayo Mas Wafa. 95, benar. Berapa ayat yang ada dalam Quran Surat Atin? Ayo Mbak Dinda, bisa? 8 ayat. Pinter, anak-anak ada yang sudah tahu tentang Surat Atin. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat membaca Quran Surat Atin dengan tartil. Tujuan selanjutnya agar siswa dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Atin. Nah, nanti Ibu bagi kelompok ya. Kelompok untuk berdiskusi dan membaca Quran Surat Atin. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan ya, mewakili teman-temannya untuk membaca Quran Surat Atin. Sekarang Ibu panggil kelompok 1, Adinda Kismi, Ahmad Sohibul Najah, Aswajatun, Ahmad Rawis Nabil Wafa. Nah kelompok 2, Dimas Naufal, Gracia Cinta, Dinda Jasmine, Leo Dimas.
Kelompok 3, Amal Nur Yakin, Alin Sastia, Nur Hafiza, Felicia Ayu. Ayo sekarang berdiri cari kelompoknya sendiri-sendiri. Ayo duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Nah, sudah ya. Sekarang Ibu bacakan LKPD skala penilaiannya. Ada penilaian kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. LKPD instrumen penilaian diskusi kelompok. Kreatif penilaian membaca, ada hukum bacaan, melancarkan membaca, artikulasi huruf, adab membaca. Kriteria penilaian memahami, ada dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari menurut Quran surat Hatim. Nah sekarang anak-anak dikeluarkan dulu bukunya. Ayo bukunya dibuka, buku Quran surat Hatim dibuka. Dibuka wes. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Nah, sebelum kita membaca Quran surat Hatim, kita melihat dulu video baca Quran surat Hatim ya. Kita lihat dulu. Surat Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wal-mawlidin. Wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah itu tadi bacaan Quran surat Hatim. Sekarang untuk ketua kelompoknya maju membaca Quran surat Hatim ya, mewakili teman-temannya ya. Kelompok 1, ayo Mbak Dinda maju ke depan membaca Quran surat Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wal-mawlidin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Dinda. Ayo kelompok 2 yang mewakili ketua kelompoknya Mas Dimas. Saya maju depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wal-mawlidin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Duduk kembali Mas Dimas. Terima kasih. Terima kasih untuk ketua kelompoknya yang sudah mau membacakan Quran surat Hatim. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pesan pokok Quran surat Hatim. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Ayo siapa yang sudah pernah makan buah tin dan buah zaitun? Belum pernah. Sama Bu Guru juga belum pernah makan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu banyak sekali manfaatnya. Ayat kedua, pesan pokok ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, pesan pokok ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah yang aman, yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Ayat keempat, Allah SWT menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dengan dilengkapi akal sehingga manusia mampu berpikir sesuatu sebelum melakukan tindakan. Manusia itu makhluk yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ayo pesan pokok yang kelima, Allah SWT mengembalikan manusia ke dalam neraka karena manusia tidak pandai bersyukur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak pandai bersyukur, tidak bisa bersyukur, tidak menjalankan perintah Allah berarti masuk neraka. Ayat ke-6, manusia dikembalikan ke neraka kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kalau orang menjalankan perintah Allah seperti sholat, berpuasa, terus mau beramal soleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Pesan pokok ayat ke-7, peringatan kepada manusia tentang hari pembalasan.
Pesan pokok ayat ke-8, Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, Bu Dewi kasih contoh penerapan pesan pokok dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada 2 contoh. Contoh pertama, seseorang menjaga kesehatan fisik dan mentalnya dengan makan makanan bergizi, berolahraga dan menghindari kebiasaan buruk, dan menjaga akhlak mulia dengan berbicara jujur, bersikap sopan dan membantu orang lain. Contoh penerapan pesan pokok yang kedua, seseorang menyisakan waktu untuk beribadah seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, serta bersedekah kepada fakir miskin. Dalam pekerjaan, ia juga bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Itu contoh penerapan pesan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat belajarnya? Ayo, biar tambah semangat, kita bikin dulu sama-sama ya. Satu, Kedua, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, empati, lima, kita belajar, fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak biar tambah fokus belajarnya ya. Sekarang Bu Dewi, tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Sekarang Bu Dewi kasih lembar kerja, kalian kerjakan berdiskusi secara kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Nah, dilihat dulu. Tugas kelompok, diskusi dengan kelompok kalian. Masalah, surah An-Nahl mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga potensi yang diberikan Allah. Namun, kadang-kadang kita terlalu fokus pada belajar atau beriman, tetapi lupa tentang ibadah. Pertanyaan diskusi yang harus anak-anak kerjakan yaitu, mengapa kita harus menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan beribadah? Ayo dikerjakan tugas diskusinya bersama kelompoknya masing-masing ya. Bu Dewi kasih waktu 15 menit. Sudah selesai? Sudah. Ayo perwakilan kelompok 1 dijawab hasil diskusinya. Mengapa kita harus menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan beribadah? Ayo Mas Naja, mewakili teman-temannya kelompok 1 dijawab. beribadah itu penting supaya kita dekat dengan Allah dan mendapat berkah. Tapi kita juga harus belajar untuk pintar dan bermain untuk mendapat kita tetap jalan. Semua itu harus seimbang agar hidup kita lebih baik. Nah, bagus, jawabannya benar. Ayo kelompok 2 Mbak Cinta mewakili, ayo. Belajar membuat kita pintar dan bermain membuat jalan. Dan ibadah agar kita dekat dengan dicintai oleh Allah. Nah, ayo kelompok 3, siapa yang mewakili? Mbak Hafiza. Belajar dan bermain harus disertai ibadah akan apa yang kita lakukan tidak melanggar perintah Allah. Nah, jawabannya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya benar, sudah benar semua. Bu Dewi mau menambah sedikit ya. Mengapa kita harus menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan beribadah? Agar kita menjadi manusia yang pintar, sehat, dan mempunyai akhlak yang baik serta bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, refleksi kepada siswa. Apakah kalian sudah bisa membaca Quran Surat Yasin? Sudah. Apakah kalian sudah bisa memahami pesan pokok Quran Surat Yasin? Sudah. Bagus, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah bisa memahami dan mempelajari Quran Surat Yasin. Nah, Bu Dewi kasih tugas dikerjakan di rumah ya. Tugasnya, tuliskan sebuah surat pendek kepada diri sendiri tentang bagaimana kamu akan menjaga keimanan, berbuat baik, dan menjadi manusia yang lebih baik. Ya, itu tugasnya. Contohnya, Bu Dewi kasih contoh. Kepada diriku, aku akan berusaha menjadi anak yang rajin sholat, membantu orang tua, dan menjaga kebersihan agar Allah mencintaiku. Itu contoh tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah tugasnya. Nah, kesimpulan belajar hari ini. Kesimpulan belajar Quran Surat Yasin. Yaitu, ada di sini ada 4 kesimpulan. Apa aja ya? Yang 1, kesimpulan pertama. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan indah. Kesimpulan kedua, manusia harus berbuat baik. Jika manusia tidak mengikuti perintah Allah dan melakukan berbuat buruk, maka ia akan menjadi rendah. Ketiga, keimanan dan amal soleh adalah kunci kemuliaan manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah di akhirat. Yang keempat, keadilan Allah. Allah adalah hakim yang paling adil dan memberikan balasan sesuai amal perbuatan manusia. Itu kesimpulan pelajaran hari ini ya. Kesimpulan belajar Quran Surat Yasin. Pesan moral, pesan buat anak-anak. Berbuat baiklah untuk mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan balasan surga di akhirat. Karena Allah adalah hakim yang paling adil yang akan memberi balasannya sesuai perbuatan kita. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.